Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan, dan kami rindu menjadi seperti Engkau Yesus yang selalu hidup sempurna di dalam kebenaran-Mu. Untuk itulah kami pagi hari ini, kami datang bersyukur, kami datang bersujud, memuliakan Engkau ya Bapa, melalui pertemuan ibadah kami, saat teduh kami pada pagi hari ini. Kami telah memuji-muji nama-Mu dan terima kasih juga untuk saudara-saudara kami yang selalu rindu melayani-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan terus setiap pagi dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa di surga, biarlah Roh Kudus selalu menerangi hati dan pikiran kami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi juga untuk Ito kami yang selalu setia, Ibu Clara, Boris Mamora yang selalu bersama-sama dengan kita setiap pagi dalam ibadah teduh kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa pagi hari ini, saudaraku, di hari, ini hari libur, dan biarlah segala aktivitas kita Bapak Ibu Saudara terus diberkati oleh Tuhan dan dikuatkan oleh firman-Nya. Dan marilah saudaraku, kita akan kembali lagi bersama-sama. Ini kita melihat di penghujung dari pembelajaran kita tentang bagian yang sangat penting di dalam kitab Galatia, mulai dari pasal 1 sampai pasal 6. Dan besok kita akan menyelesaikan, mengakhiri pembelajaran kita akan selamat tinggal untuk kitab Galatia, tetapi menjadi dasar yang kuat bagi kita, mengajarkan kepada kita tentunya ya Bapak Ibu Saudara untuk memahami kasih karunia Allah yang sangat besar. Nah Bapak Ibu Saudara, dan mulai hari Senin minggu depan kita akan masuk pada kitab yang baru, ya, surat Paulus kepada jemaat Efesus. Dan lebih luar biasa lagi, lebih seru lagi Bapak Ibu Saudara, ya, perjalanan iman dan pembelajaran kita dari kitab Efesus, saudara-saudaraku, lebih luar biasa lagi. Nanti kita akan melihat betapa luar biasa kasih karunia Allah yang mengajarkan kepada kita segala kebaikan Tuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan ya tetap Bapak Ibu Saudara ya di hari Senin minggu depan dan seterusnya kita akan bersama-sama belajar dari kitab Efesus ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali dulu ke kitab Galatia pasalnya yang ke-6. Dan kita masih akan bersama-sama melihat pengalaman-pengalaman yang Paulus, Rasul Paulus telah lebih dulu menunjukkan bagaimana pertolongan Tuhan kepadanya di saat dia harus memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Tantangannya tidak sedikit. Dan Paulus katakan di Galatia pasal 6 ayat 17 bahwa di dalam tubuhnya ya ada tanda-tanda milik Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan 1-2 kali kita sudah melihat bahwa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tanda-tanda milik Kristus bukanlah
sesuatu hal yang sifatnya duniawi, tetapi bagaimana Roh Tuhan bekerja, ya, melindungi dan memelihara kesaksiannya, ya, sekalipun dia harus mengalami penjara, dari satu penjara ke penjara yang lain. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus selalu tetap bersandar kepada kasih karunia Allah, dan Tuhan melepaskan dia dari berbagai-bagai rencana jahat daripada orang-orang yang ingin menghentikan pemberitaan tentang keselamatan kasih karunia Allah, salib Kristus yang sangat mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya mengajak kita bersama-sama lagi pada pagi hari ini. Kita akan melihat, saudaraku, bahwa ya, dimanapun Rasul Paulus dan dalam keadaan apapun dia, seperti apa diperlakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal kasih Kristus, tetapi kesabaran daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, pengendalian diri oleh Rasul Paulus atas penyertaan Roh Kudus selalu membawa hasil yang memuliakan Tuhan, dan selalu ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di Kisah Para Rasulnya yang ke-16. Kisah Para Rasul 16, ya, kita harus rajin-rajin membaca kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa membaca bagaimana, ya, pertempuran yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika banyak orang menghalang-halangi pemberitaan Injil Kristus, ya, tapi kita lihat Rasul Paulus selalu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk membukakan, ya, pikiran banyak orang untuk terbuka, akhirnya melihat bahwa Rasul Paulus adalah bejana yang dipakai oleh Tuhan, yang sangat luar biasa untuk menolong banyak orang mengerti kasih Allah yang sempurna. Dari Kisah Para Rasul, ya, pasalnya yang ke-16, kita akan melihat satu cerita atau dua cerita di sini, Bapak Ibu Saudara, untuk mendapat gambaran yang lebih luas lagi tentang maksud daripada Paulus berkata di kesaksiannya di Galatia pasal 6 ayat 17 bahwa di dalam, ya, tubuhnya ada tanda-tanda kemuliaan Tuhan, dan ada tanda-tanda penyertaan, bukti-bukti akan milik, bahwa dia adalah milik Kristus, Bapak Ibu Saudara, bukan milik dunia dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-13 dulu, ya. Bagaimana Paulus di kota Filipi. Ya, kita lihat dari ayatnya yang ke-13, ya, Kisah Para Rasul 16. Ya, judul perikopnya adalah Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan memakai para perempuan, wanita-wanita yang mendengarkan berita keselamatan dari Rasul Paulus dan tim pelayanannya, dan akhirnya terbentuklah jemaat kudus Tuhan di Filipi. Luar biasa, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat 14. Seorang dari perempuan itu
Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada orang saat ini bisa terbuka hatinya mengetahui rahasia Injil kasih karunia Allah kalau tidak ada yang memberitakannya. Jangan percaya orang-orang yang mengatakan mengenal Yesus karena dia mengalami penglihatan, ya, melihat sesosok orang berbaju putih, atau karena bermimpi dan segala macam itu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada itu. Itu adalah trik-trik daripada kepalsuan, penipuan di sekitar kekristenan. Banyak kesaksian palsu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di sini adalah bahwa perempuan ini yang bernama Lydia, dia adalah seorang pebisnis kain ungu dikatakan. Saudaraku, Tuhan membuka hatinya setelah dia memperhatikan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itulah sebabnya pentingnya kita membuka mulut kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang, dengan siapapun teman kita, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara kita yang lain yang belum pernah mendengarkan Injil kasih karunia Allah, kita harus berani berbicara kepada mereka karena Tuhan akan membuka hati mereka. Amin. Nah, itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita lihat di ayatnya yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Kenapa Paulus membaptis wanita ini? Karena ini adalah orang Yahudi. Karena orang Yahudi menghendaki tanda, tetapi orang-orang bukan Yahudi mencari hikmat. Amin. Wajar Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang Yahudi itu selalu menghendaki tanda, sehingga pada waktu itu Paulus, saudaraku, tidak mempermasalahkan itu kepada mereka. Tapi tujuan Paulus adalah supaya Injil Kristus, salib Kristus, pengampunan segala dosa diperdengarkan dulu kepada mereka. Dan saudaraku yang sangat luar biasa, perempuan ini, wanita ini tahu di dalam rumahnya masih banyak orang yang belum pernah mendengarkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Maka dibawalah, Bapak Ibu Saudaraku, penginjil Rasul Paulus ke rumahnya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara doakan juga, karena Bapak kita Pak John Piero Sinaga akan membawa kita, hamba Tuhan, untuk memperdengarkan Injil kepada keluarganya di Lubuk Pakam, di Kuala Namu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Doakan kita akan berangkat tanggal 10 Pak John Piero Sinaga. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Dan saudaraku, itulah hati nurani yang dibukakan, kuasa Injil yang mengerjakan kepedulian di dalam hati orang-orang percaya, menjadi mengasihi keluarganya lebih lagi hanya dari sekedar kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi lebih kepada kepentingan rohani, karena itu jauh lebih berharga untuk mempersatukan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak cukuplah hanya punya garis keturunan secara daging atau secara jasmani, secara silsilah nenek moyang, tetapi kita harus bersilsilah masuk di dalam keluarga Allah, keluarga orang-orang kudusnya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama di bumi,
dan kita juga bersama-sama di surga kekal selamanya. Amin. Nah, itu yang lebih penting dari segala sesuatu apapun yang diupayakan, persatuan, perkumpulan, dan apa itu di dunia ini. Ya, persatuan kita, kesatuan kita di dalam tubuh Kristus jauh lebih penting, ya, dan jauh lebih mulia, jauh lebih berharga, karena itu adalah kesatuan kita di dalam kasih karunia Allah yang kekal. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi kita lihat lagi saudaraku. Tentunya ya, iblis dan setan itu tidak rela begitu saja, Bapak Ibu Saudara, melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Pasti dia mengganggu. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, ya, maksudnya ini adalah rumah ibadah orang Yahudi, sinagog. Sinagog itu Bapak Ibu Saudara. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat bahwa di mana-mana ya penyembahan berhala, roh tenung perdukunan, ya, para peramal-peramal, Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang masih bersekutu dengan setan, dengan iblis, itu ada di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kita berpikir bahwa ya dunia ini bersih-bersih saja dari orang-orang yang masih terus membangun hubungannya dengan setan dan dengan iblis. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa di situ dikatakan ya, hamba seorang perempuan yang mempunyai roh tenung, yang mana dia adalah orang yang membuat tuan-tuannya yang mengendalikan dia memperoleh penghasilan yang besar. Ya, jadi ini adalah bisnis daripada orang-orang yang masih melakukan perdukunan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan di zaman sekarang ini pun tidak sedikit orang yang masih hidup dengan cara yang sangat jahat seperti itu. Dan orang-orang inilah Bapak Ibu Saudaraku yang merasa dirugikan ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah. Mereka akan tersinggung, ya. Ya, tersinggung karena Injil Kristus menerangi hati orang-orang dan akan berbalik kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat di ayatnya yang ke-17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya. Jadi ya, hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, ya, yang mempunyai roh perdukunan ini mengikuti Paulus, Bapak Ibu Saudara, dan dia berkata kepada orang-orang di sana, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, jadi iblis juga memberitakan Injil, ya, seolah-olah mendukung pemberitaan Paulus, tapi sebenarnya itu adalah tipuan yang sangat bisa demikian halus, Bapak Ibu Saudara, seolah-olah orang yang melakukan perdukunan ini di pihak Paulus, padahal itu adalah suatu tipuan, ya, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya tidak diketahui oleh orang-orang bahwa dia sebetulnya adalah pekerja-pekerja curang atau orang yang dikendalikan oleh setan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi iblis juga memberitakan Injil. Setan juga memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu adalah suatu tipuan, ya, dan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran akan
dengan mudah tertipu menjadi pengikut-pengikutnya. Tapi bagaimana dengan Paulus, Bapak Ibu Saudara? Ya, setelah dia mendengarkan hal itu, di ayatnya yang ke-18 dikatakan hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Karena Paulus di awal pelayanannya menunjukkan dia sebagai rasul Tuhan. Dia mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai mujizat-mujizat, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang yang sakit, ya Bapak Ibu Saudara. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa belakangan semakin Paulus dipenuhi oleh kebenaran kasih karunia Allah, saudaraku, maka secara perlahan karunia mengusir setan, karunia mujizat itu secara perlahan kembali kepada Tuhan, ditarik dari Paulus, Bapak Ibu Saudara, dan selanjutnya Paulus hanya hidup bergantung pada kekuatan kasih karunia Allah saja. Nah, tapi di awal Bapak Ibu Saudara, Paulus melakukan pelayanannya di tengah-tengah masyarakat di berbagai kota pada saat itu yang hidup dalam penyembahan berhala. Saudaraku, Paulus diberikan oleh Tuhan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, saudaraku, yang ingin kita pahami di sini adalah bahwa di mana-mana pemberitaan Injil kasih karunia Allah, kalau ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, kita harus banyak berdoa, saudaraku, supaya apa? Supaya Tuhan melindungi jiwa-jiwa yang telah diselamatkan itu. Amin. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari hasutan-hasutan orang-orang yang tidak senang dengan berita Injil kasih karunia Allah ini disampaikan, dan selalu ada orang yang menjadi provokator yang dipakai oleh iblis supaya orang-orang yang di sekitarnya tetap bisa dikendalikan oleh roh-roh jahat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kecemburuan, iri hati dan dengki itu ada di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di semua tempat di mana orang-orang yang benci kepada pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini, mereka akan menghasut apabila ada orang yang mendengarkan berita Injil kasih karunia Allah. Dan karena itulah saudara-saudara dan saya sebagai orang yang mengasihi jiwa-jiwa, kita harus lebih tekun lagi mendoakan setiap orang yang kita layani supaya mereka tetap setia datang pada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Hanya karena mereka datang pada pengetahuan kebenaran, orang-orang yang selamat itu bisa bertahan menghadapi berbagai macam godaan-godaan yang membuat mereka kembali kepada dunia. Tetapi kalau mereka datang pada pengetahuan akan kebenaran, mereka akan tetap dipelihara oleh Tuhan di dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian itu satu peristiwa kita lihat di Filipi. Yang kedua adalah kita lihat lagi di ayatnya yang ke-19, Bapak Ibu Saudara. Judul perikopnya di situ adalah kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, ada bisnis orang-orang, bisnis gelap, orang-orang yang merasa terancam penghasilannya. Bapak Ibu Saudara, usahanya akan hancur kalau berita Injil kasih karunia Allah disampaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena gelap dan terang tidak dapat dipersatukan. Jadi
di sini, saudara, orang-orang yang merasa dirugikan dengan pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan Paulus, mereka ingin menghentikannya dengan melakukan penganiayaan kepada Paulus dan juga ya orang-orang yang seperjalanan satu tim pelayanan dengan dia. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, tidak ada Paulus mengacaukan kota mereka. Amin. Mereka lah yang merasa terancam dengan kebenaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus karena mereka tidak percaya. Kalau mereka percaya Bapak Ibu Saudara, mereka akan satu barisan dengan Paulus, akan merasakan bahwa di dalam Tuhan adalah orang yang paling beruntung. Amin. Bapak Ibu Saudara, tapi karena orang-orang ini tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, tidak menerima keselamatan hidup yang kekal, maka mereka masih tetap mencintai dunia, menganggap yang paling utama dalam hidupnya. Dan seperti mereka terancam dan seperti ada persaingan di sana Bapak Ibu Saudara. Padahal Paulus dengan tulus menyampaikan berita Injil kasih karunia Allah, mengasihi semua orang dan mendapatkan hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ayat 21, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka, dari tubuh Paulus, dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apapun resikonya, apapun konsekuensinya dalam pemberitaan Injil Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Ya, kita harus meniru keberanian Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Tetap bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, saudara, setelah dia dimasukkan ke dalam penjara, ya kita lihat di ayatnya yang ke-24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, amin, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Amin. Mereka bernyanyi, pujilah Tuhan atas kasih mulia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus memberitakan Injil Kristus. Kita harus membawa berita kepada dunia. Mereka menyanyi di dalam penjara Bapak Ibu Saudara. Mereka berdoa. Ya saudaraku, ya kalau secara manusiawi, ya kalau orang di penjara sudah ya rasa takut yang ada di dalam dirinya dan kekhawatiran yang akan menguasainya. Tapi Paulus, Silas, dan tim pelayanannya tidak Bapak Ibu Saudara. Mereka bernyanyi, ya mereka memuji Tuhan di dalam penjara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya lagu-lagu pujian yang mereka sampaikan tentunya lagu pujian meninggikan Tuhan. Dan kita lihat saudara, di ayat berikutnya apa yang terjadi. Saudara, ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh dirinya, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudara, ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia
di depan Paulus dan Silas. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kepala penjara ini telah terpanggil hatinya untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan keadaan di mana pintu-pintu penjara terbuka, tapi orang-orang tahanan di sana tidak melarikan diri. Jadi barangkali kepala penjara di Filipi ini, saudaraku, melihat sosok Rasul Paulus dan timnya adalah sebagai seseorang penyelamat. Ya, dan karena itu, saudaraku, dia tersungkur di depan Paulus, ya, dan Silas. Kemudian dikatakan di ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini, ya, saudaraku, kepala penjara Filipi ini, Tuhan telah membuka hatinya dan bertanya tentang keselamatan. Amin. Nah, saudara, ayat 31 mereka jawab Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Saudaraku, dengan peristiwa itu, saudaraku, ada jiwa yang dimenangkan. Selalu, saudaraku, Tuhan memakai, ya, penderitaan daripada para pelayan, pemberita, hamba-hamba Tuhan yang benar untuk membawa jiwa kepada Kristus. Amin. Karena itulah tujuan Allah untuk menghadirkan orang-orang yang membawa berita keselamatan itu dari situasi apapun yang terjadi. Tuhan pasti membawa hasil, memberikan hasil di mana jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Kristus Yesus. Dan saudaraku, ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Amin. Saudaraku, kepala penjara itu pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengetahui bahwa di rumahnya, anggota keluarganya, saudara-saudaranya, familinya, saudara, belum mengetahui tentang keselamatan, belum mengenal kasih karunia Allah, belum mengerti kuasa salib Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, maka dia juga membawa Rasul Paulus kepada keluarganya supaya semua mendengarkan, ya, berita keselamatan, kepastian hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kita telah dilepaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah cara yang sangat baik, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan juga, ya, kepada saudara-saudara kita dimanapun. Kita harus membawa, ya, berita keselamatan ini bersama-sama dengan hamba Tuhan, bersama-sama dengan para penginjil-penginjil yang penuh kasih kepada semua orang yang mau mendengarkan. Kita harus membawa berita ini, saudara-saudaraku, supaya mereka diselamatkan. Amin. Itulah tugas kita, saudara. Sekalipun ada orang yang menentangnya, saudara dan saya harus tetap tenang. Amin. Kita harus tetap menguasai diri. Kita harus tetap berdoa untuk mereka semua. Ya, karena di balik semuanya itu adalah ada iblis yang tidak senang, ada setan yang iri hati dan dengki, ya, atas pelayanan Injil kasih karunia Allah yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, setan tidak senang berita salib terus diberitakan. Ya, mereka akan menghasut dan mengata-ngatai kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, supaya orang-orang yang tidak mau hatinya terbuka kepada Injil Kristus, mereka akan beralih tetap mengikuti, ya, keinginan dunia. Tapi, saudaraku, kita lihat bagaimanapun akan ada juga orang-orang yang tulus hatinya, yang rindu untuk mempercayai kasih karunia Tuhan. Itulah yang satu barisan dengan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa pada pagi hari ini, sebagaimana Paulus katakan bahwa di dalam tubuhnya,
ya, melalui pengalaman-pengalaman penderitaan yang melelahkan baginya, dan bahkan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah kepadanya. Atas pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang dia sampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, kepada banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan memelihara hidupnya, Tuhan memberkatinya, Tuhan menyediakan apa yang dia perlukan, dan Tuhan Yesus selalu menyertai dengan kasih karunia dan damai sejahteranya. Amin. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tetap setia di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini. Mari kita satu dengan yang lain saling mendoakan, dan mari kita ajak saudaraku, para pemberita Injil, hamba Tuhan, kita bawa mereka dan kita ajak orang-orang untuk berkumpul sebagaimana dilakukan oleh wanita yang bernama Lydia, yang menjadikan awal cikal bakal daripada jemaat Filipi, Bapak Ibu Saudara, karena dia mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkan Injil Kristus. Amin. Begitu juga kepala penjara di Filipi juga mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mendengarkan Injil Kristus, dan Paulus menegaskan bahwa kepercayaan kepada Yesus Kristus itulah jalan satu-satunya untuk setiap orang memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, inilah sukacita kita, ya, inilah kerinduan kita bersama, dan inilah kehendak Allah bagi kita semua. Selagi diberikan kesempatan bagi kita hidup di dunia ini, mari kita terus melayani dengan penuh kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur pagi hari ini. Kembali lagi, ya Tuhan, kami diperdengarkan lebih jelas lagi, lebih luas lagi tentang jangkauan daripada kasih karunia Allah memakai setiap kami, orang-orang percaya, orang-orang kudus-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan ketika kami menghadap tahta pengadilan Kristus, kami akan menerima mahkota kemuliaan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini dengan penuh kerelaan hati. Kami bersama-sama dalam ibadah kami setiap pagi, setiap hari. Kami terus dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari yang baru ini untuk kami sambut untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur pada Allah Bapa. Amin. Terima kasih saudaraku. Amin. Selamat pagi untuk kita semuanya, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, mari saudaraku, selamat pagi, salam.